Pada dini hari tanggal 2 Juli, Rusia meluncurkan 74 rudal dan hampir 500 drone ke Kiev. Itu adalah salah satu pengeboman terbesar yang pernah dialami ibu kota Ukraina sejak awal perang ini. 30 orang tewas, 52.000 orang menghabiskan malam bersembunyi di stasiun metro mendengarkan kota runtuh di atas sana. 4.500 diantaranya adalah anak-anak. Dan tahu apa yang dilakukan Putin keesokan harinya? Dia muncul di televisi Rusia dan memerintahkan agar serangan terus berlanjut. Tapi ada satu hal yang tidak dia ketahui. Respons Ukraina sudah bergerak bahkan sebelum rudal pertamanya diluncurkan. Dalam 72 jam berikutnya, target-target di dalam Rusia mulai terbakar. Satu demi satu di tempat-tempat yang begitu jauh sehingga tidak ada seorang pun di pihak Rusia yang membayangkan bisa dijangkau. Tapi yang paling aneh bukanlah itu semua. Yang paling aneh terjadi 3 hari kemudian ketika Putin melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pemimpin saat sedang menang. Dan dia melakukannya di depan kamera. Tapi agar kamu bisa memahami betapa besar tindakan itu, aku perlu menunjukkan dulu apa yang dilakukan Ukraina saat Kiev terbakar. Mari kita mulai dari malam saat serangan itu terjadi. Angkatan Udara Ukraina merinci apa yang datang dari langit. 24 rudal balistik Iskander, 4 rudal hipersonik Zircon, dan 42 rudal lainnya dari berbagai jenis. Ditambah lagi 496 drone. Beberapa membawa bahan peledak sungguhan, yang lain kosong. Dan karena di radar semuanya terlihat sama, siapapun yang bertugas di pertahanan udara hanya punya beberapa detik untuk menebak mana yang palsu. Ukraina berhasil menembak jatuh sebagian besar drone tersebut. Mereka memang ahli dalam hal itu. Mereka menjadi ahli setelah berlatih selama 4 tahun. Masalahnya bukan pada drone, masalahnya ada pada rudal balistik. Dan jika Anda tidak tahu persis apa itu rudal balistik, penjelasannya sederhana. Lihat lintasannya. Sebuah drone terbang rendah dan lambat. Kamu bisa mengejarnya. Rudal jelajah terbang lurus seperti pesawat kecil. Beberapa senjata bisa menjatuhkannya. Sedangkan rudal balistik melakukan hal yang berbeda. Dia naik sangat tinggi, hampir sampai ke tepi luar angkasa, lalu jatuh hampir secara vertikal ke arahmu dengan kecepatan lebih dari 3.000 km per jam. Lihat, Ukraina hanya punya 2 sistem yang benar-benar mampu menembak jatuh rudal balistik. Patriot yang berasal dari Amerika dan SAM-T yang berasal dari Eropa. Dan keduanya bergantung pada rudal pencegat yang harganya jutaan dolar per buah. Dan yang lebih parah lagi, tidak ada satupun yang tersedia di silo-silo Ukraina. Semuanya berada jauh dari sana, di gudang-gudang milik sekutu. Jadi bayangkan kalau kamu adalah komandan Ukraina. Kamu bisa menghabiskan beberapa tahun ke depan memohon untuk mendapatkan pencegat yang jumlahnya tidak cukup di seluruh dunia. Atau kamu bisa melakukan hal lain. Jika kamu tidak bisa menjatuhkan panah di udara, kamu harus mengejar pemanahnya. Dan inilah bagian yang tidak diduga oleh Putin. Sementara dia memerintahkan lebih banyak serangan ke Kiev, Ukraina sudah bergerak. Kampanye itu telah diperintahkan oleh Zelensky beberapa minggu sebelumnya. Dan pengeboman ibu kota bahkan tidak memperlambat jadwalnya. Ukraina tidak bereaksi. Itu sudah dimulai. Target pertama adalah pesawat-pesawat. Ada sebuah bandara militer di Crimea yang diduduki bernama Saki. Dari sanalah pesawat tempur yang membombardir Ukraina Selatan lepas landas. Pesawat terkenal Su-30 dan Su-24. Pesawat pengebom garis depan diparkir di hanggar yang diperkuat. Pada dini hari tanggal 1 Juli, drone dari intelijen militer Ukraina memasuki bandara itu. Apa yang sedang Anda lihat sekarang adalah kamera onboard dari salah satunya. Perhatikan gambarnya. Gambarnya monokromatik, hampir seperti malam hari. Drone itu turun dan melayang rendah di atas landasan. Garis-garis di aspal melintas di bawahnya.
Lalu muncul sasarannya. Sebuah pesawat militer terparkir di apron tanpa ada siapapun di sekitarnya. Drone itu mempercepat lajunya. Bidikan putih terkunci. Perhatikan apa yang muncul di layar dengan warna kuning. Tidak ada koneksi. Begitulah cara memastikan sasarannya kena. Drone itu langsung lenyap begitu pesawat Rusia itu berhenti terbang. Dan dengan cara itu, 7 hanggar terkena serangan malam itu. Ukraina mengklaim bahwa setidaknya 7 pesawat telah dihancurkan. Gambar satelit mengonfirmasi bunker yang hancur dengan pintu-pintunya tercabut. Dan 2 hari kemudian, mereka kembali. Mereka menyerang Saki lagi. Dan juga Bandara Hvardiske. 2 kali dalam minggu yang sama. Di bandara yang sama. Tapi pesawat-pesawat itu hanyalah permulaan. Sementara hanggar-hanggar terbakar di Crimea, drone-drone Ukraina memadamkan listrik di seluruh semenanjung itu. 16 pembangkit listrik terkena serangan dalam 48 jam. Pemadaman listrik di seluruh Crimea yang diduduki. Dan pada minggu yang sama, 3 gudang amunisi, 2 jembatan logistik militer, sebuah jembatan kereta api di atas kanal utara Crimea yang digunakan untuk mengangkut amunisi ke garis depan. Dan satu lagi di atas sungai Kalka dengan 3 bentang yang roboh ke tanah. Dalam 8 hari, drone Ukraina telah mematikan 50 pusat energi di Crimea dan wilayah selatan yang diduduki. Dan pada tanggal 4 Juli, Ukraina melangkah lebih jauh lagi. Jauh lebih dalam. Drone-drone Ukraina menghantam terminal minyak di Sankt Petersburg. Agar kamu mengerti seberapa besar hal ini, Sankt Petersburg adalah kota terbesar kedua di Rusia. Letaknya 900 km dari wilayah yang dikuasai Ukraina. Ini adalah salah satu kota yang paling terlindungi di negara itu. Dan di sanalah Vladimir Putin lahir. Terminal tersebut terbakar di beberapa titik secara bersamaan. 72 drone berhasil ditembak jatuh di wilayah itu pada malam itu. Yang berarti masih banyak lainnya yang tidak berhasil ditembak jatuh. Sebuah drone jatuh di dalam taman dan istana Peterhof, kediaman musim panas para Tsar. Dan 2 hari kemudian terjadi serangan terdalam sepanjang perang ini. Tambomba. Video yang sedang Anda tonton sekarang ini direkam oleh seorang wanita. Kemungkinan besar dari halaman belakang rumahnya sendiri, dengan ponsel di tangan di tengah Siberia. Yang terbakar di latar belakang, di belakang pagar dan kebunnya adalah kilang minyak Omsk. Kilang itu memproses lebih dari 20 juta ton minyak setiap tahunnya. Dan itu adalah kilang minyak besar terakhir di Rusia yang belum pernah dijangkau oleh drone Ukraina. Omsk terletak 2.500 km dari Ukraina. Ya, Anda tidak salah dengar, 2.500. Satu-satunya hal yang bisa dikatakan wanita itu saat melihat kejadian itu adalah sebuah umpatan. Sekarang gabungkan semua yang terjadi dalam 1 minggu. 7 hanggar dan 7 pesawat di Saki. Serangan kedua ke bandara yang sama. 16 pembangkit listrik di Crimea dan seluruh semenanjung dalam kegelapan. Terminal minyak di kota kelahiran Putin terbakar. Dan kilang terakhir Rusia yang masih utuh terbakar di Siberia, 2.500 km jauhnya. Hanya pada bulan Juni, Ukraina telah menyerang 11 kilang, 7 fasilitas logistik bahan bakar, dan 8 perusahaan kompleks militer Rusia. Agar Anda tahu, menurut Zelensky, kerusakan yang terjadi selama setahun terakhir mencapai sekitar 40 miliar dolar. Dan ini menunjukkan sesuatu yang penting. Ini bukan sekadar balas dendam. Balas dendam adalah sesuatu yang dilakukan saat emosi sedang memuncak. Ini adalah sebuah kampanye, dan itu sudah berjalan sebelum Kiev dibombardir.
Dan orang Rusia biasa tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat dampak semua ini di Rusia. Di lebih dari setengah dari 83 wilayah di negara itu, saat ini terjadi kelangkaan bahan bakar. Pembatasan antara 20 hingga 30 liter per kendaraan. SPBU memprioritaskan pegawai negeri dan layanan darurat. Di sebuah kota Siberia bernama Chita, antrean untuk mengisi bahan bakar begitu panjang, sehingga polisi lalu lintas harus dipanggil untuk mengurai kemacetan di jalan raya. Dan SPBU itu milik Rosneft. Rosneft perusahaan minyak milik negara Rusia. Pengemudi yang merekam mengatakan dalam bahasa Rusia bahwa bahkan untuk melewati jalan saja sudah tidak mungkin. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Dan lihat saja detailnya. Terjebak dalam antrean yang sama, ada truk-truk kargo Tiongkok dari perdagangan lintas perbatasan. Bahkan, logistik antara Tiongkok dan Rusia pun ikut terhambat. Di Crimea yang diduduki, penjualan bahan bakar untuk umum sempat dilarang. Dan karena pemerintah Rusia melarang orang-orang mengisi jerigen di SPBU, mereka mulai melakukan hal ini. Apa yang Anda lihat adalah orang-orang memotong bodi mobil mereka sendiri. Mereka memotong lubang di pintu belakang secara manual dengan tepi logam yang penyok dan berkarat untuk memasukkan nozzle pompa bensin dan mengalihkan bensin ke jerigen yang disembunyikan di dalam mobil. Beberapa mobil, beberapa SPBU, dan para petugas pom bensin ikut membantu. Ini bukan kasus terisolasi dari satu orang yang putus asa. Ini adalah metode yang menyebar luas dan memiliki detail yang mengesankan. Bisakah kamu bayangkan berapa besar kapasitas penilangan Rusia yang saat ini lumpuh? Orang Ukraina mengatakan 43%. Analis independen lebih berhati-hati dan menyebutkan sekitar sepertiga. Mari kita ambil yang paling rendah di antara mereka. Sepertiga dari kapasitas penyulingan salah satu kekuatan minyak terbesar di dunia dihancurkan oleh drone. Rusia sekarang mengimpor bensin dari India lewat kapal, dari Kazakhstan, dari Belarus. Dan Putin sendiri dalam pernyataan publik mengakui bahwa serangan-serangan tersebut menyebabkan kelangkaan bahan bakar. Dia menyebut kelangkaan itu tidak kritis. Tapi saya tahu pada saat seperti ini, banyak orang mungkin sedang memikirkan satu hal. Kalau Rusia seperti itu, kenapa mereka masih maju? Dan memang benar mereka maju, tapi hanya di satu kota saja. Namanya Kostiantynivka. Terletak di timur Ukraina dan merupakan bagian dari deretan kota berbenteng yang menopang seluruh pertahanan Ukraina di Donbas. Ingat nama ini karena sebentar lagi kamu akan mengerti harga yang sedang dibayar Rusia untuk kota ini. Sebelum invasi, 67.000 orang tinggal di sana. Kostiantynivka memproduksi kaca, jendela, botol, cermin. Sekarang hanya tersisa sekitar 2.500 orang, hampir semuanya lansia. Dan pada bulan Mei tahun ini, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memberikan wawancara kepada sebuah grup media Tiongkok. Lavrov mengatakan bahwa Rusia tidak menggunakan cara-cara yang sebenarnya bisa mereka gunakan, dan mereka tidak ingin menyebabkan kerusakan yang berlebihan ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya dihuni oleh orang-orang dari rumpun mereka sendiri. Dari rumpun mereka sendiri. 6 minggu setelah kalimat itu, drone-drone Ukraina merekam apa yang terjadi di Kostiantynivka. Apa yang Anda lihat adalah bom udara berpemandu berat yang dijatuhkan ke kota. Ledakan pertama mengangkat kolom asap hitam berbentuk jamur. Lalu satu lagi. Dan pada suatu saat, 2 kolom asap naik bersamaan di 2 titik berbeda di kota karena 2 bom jatuh secara bersamaan. Inilah wilayah di mana, menurut Menteri Rusia, tinggal orang-orang yang satu rumpun dengan mereka. Jadi, ya, Rusia terus maju. Sekarang biar saya tunjukkan harga yang harus dibayar untuk kemajuan ini. Dan angka-angka yang akan saya berikan ini bukan berasal dari Kiev. Angka-angka ini berasal dari 2 pusat penelitian Amerika yang seluruh media barat gunakan sebagai referensi.
Pada bulan Juni tahun ini, pasukan Rusia merebut 30 km persegi di seluruh garis depan. Pada bulan Juni tahun lalu, mereka merebut 481. Sekarang, hitung bersama saya. Tentara Rusia saat ini maju 16 kali lebih lambat dibandingkan setahun yang lalu dan membayar 19 kali lebih banyak korban jiwa untuk setiap kilometer yang direbut. Dan masih ada lagi. Kota yang aku minta kamu ingat, Kostiantynivka, sendiri sudah menyumbang 77% dari semua yang berhasil direbut Rusia di seluruh garis depan pada bulan Juni. 77% dari seluruh perolehan satu pasukan besar di sebuah kota yang dulu memproduksi kaca. Dan di dalam Kostiantynivka, pasukan Rusia maju rata-rata 50 meter per hari. 50 meter. Seorang pria yang berjalan pelan menempuh 50 meter dalam 40 detik. Dan untuk merebut 50 meter itu setiap hari, Rusia menumpuk pasukan dari 6 pasukan besar yang berbeda di dalam kota itu. Tahukah kamu berapa biayanya hanya untuk 1 bulan? 12.800 kendaraan dan tangki bahan bakar Rusia hancur pada bulan Juni tahun ini dibandingkan dengan 3.400 pada tahun lalu. Hampir 4 kali lipat. 60.000 drone Rusia hancur pada bulan Juni tahun ini dibandingkan dengan 4.500 pada tahun sebelumnya. 13 kali lipat. Dan ada satu hal yang tidak mereka akui. Orang-orang Ukraina juga melakukan serangan balik pada bulan itu, merebut kembali sebagian wilayah yang hilang. Dan ketika semuanya dihitung, para analis sampai pada kesimpulan yang sama. Pada kenyataannya, Rusia mengakhiri bulan Juni dengan wilayah yang lebih sedikit daripada saat mereka memulainya. Dan dalam konteks inilah terjadi hal paling aneh sepanjang minggu itu. Pada malam tanggal 3 Juli, Vladimir Putin muncul mengenakan seragam militer kamuflase. Ia disambut oleh Jenderal Valery Gerasimov, Kepala Staf Umum Rusia. Mereka mengatakan itu adalah pos komando depan dekat garis depan. Perhatikan baik-baik apa yang sedang Anda lihat. Dinding dan langit-langit koridor itu sepenuhnya tertutup oleh jaring kamuflase. Jaring kamuflase ada untuk menyembunyikan sesuatu dari orang yang melihat dari langit. Dari sebuah pesawat. Dari sebuah satelit. Dan itu tergantung di dalam koridor tertutup, tempat tak satu pun pesawat akan pernah melihatnya. Pencahayaannya merata dan tidak menghasilkan bayangan tajam dimanapun. Lantainya halus dan rata. Dan dalam audionya tidak ada suara artileri, tidak ada angin. Tidak ada suara apapun dari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ratusan kilometer dari sana. Yayasan Jamestown menggambarkan tempat itu sebagai pusat komando yang dihias dengan aneh. Dan di dalam sana, dengan seragam, Putin mengumumkan bahwa pasukan Rusia telah sepenuhnya merebut kota Kostiantynivka. Pemerintah Rusia menyebut itu sebagai penaklukan strategis yang penting. Dan mulai beredar di media sosial Rusia, foto-foto bendera yang dikibarkan di atas puing-puing. Apa yang Anda lihat sekarang adalah salah satu gambar tersebut. Ini adalah rekaman dari drone Rusia. Ada sebuah bendera besar yang tergantung di fasad gedung yang terbakar. Dan ada 2 bendera kecil lainnya yang ditancapkan di tengah-tengah puing-puing. Teks di layar dalam bahasa Rusia mengidentifikasi tempat tersebut. Kostiantynivka, kawasan Krasnigorodok. Sebuah kawasan. Tidak ada pasukan dalam gambar, tidak ada kendaraan lapis baja, tidak ada posisi Ukraina yang direbut. Ada puing-puing dan ada bendera-bendera. Tapi kenyataannya berbeda. Kota itu belum jatuh. Dan yang mengatakan itu bukan pemerintah Ukraina. Institut Studi Perang menilai bahwa pasukan Rusia menduduki atau telah menyusup ke sekitar 37% kota itu. Dan 37% tidak berarti kota itu sudah direbut. Jauh dari itu. Tapi hal yang benar-benar meruntuhkan narasi ini adalah hal lain. Karena para blogger militer Rusia membantah Putin. Semyon Pegov yang mengelola saluran militer Rusia dengan 750.000 pengikut
melaporkan bahwa pertempuran masih berlanjut. Dan Pavel Gubarev, kolaborator yang bekerja untuk otoritas Rusia, menyebut pengumuman itu terlalu dini. Dia mengatakan bahwa para jenderal Putin kemungkinan membayangkan penaklukan kota itu sebelum benar-benar terjadi, dan baru setelah itu mereka mengumumkannya. Institut Kajian Perang melangkah lebih jauh. Institut itu menilai bahwa Putin kemungkinan sengaja merekayasa pertemuan malam itu. Dia melakukan itu untuk membentuk pemberitaan media barat sebelum libur 4 Juli di Amerika Serikat. Dan dia mengungkapkan satu hal lagi. Sebagian dari video bendera Rusia yang dikibarkan di Kostiantynivka itu kemungkinan besar dipalsukan menggunakan kecerdasan buatan. Tapi ada detail dalam pertemuan itu yang lebih menyingkap banyak hal daripada kebohongan itu sendiri. Dalam pertemuan yang sama yang direkam dengan Putin mengenakan seragam, seorang jenderal Rusia melaporkan langsung kepada presiden bahwa mereka tidak berhasil menghentikan serangan Ukraina terhadap fasilitas minyak. Putin mendengar hal itu dan menjawab bahwa semakin sering musuh menyerang, semakin besar zona keamanan yang harus didirikan Rusia. Artinya, di ruangan yang sama, pada hari yang sama, di depan kamera yang sama, Presiden Rusia mengumumkan sebuah kemenangan yang sebenarnya tidak pernah ada. Dan dia mendengar jenderal mengatakan bahwa mereka tidak bisa menghentikan drone-drone yang membakar kilang-kilang minyak di negara itu. Salah satu dari dua hal ini ditayangkan di televisi Rusia, yang satunya lagi tidak. Dan sekarang untuk menutup ada satu bagian terakhir yang sedang bergerak. Zelensky sudah lama meminta satu hal khusus kepada orang Amerika. Dan itu bukan lagi rudal. Dia meminta izin agar Ukraina bisa memproduksi sendiri pencegatnya di dalam negeri. Dan di KTT Organisasi Pakta Atlantik Utara di Turki, duduk berhadapan langsung dengannya, Presiden Amerika Donald Trump memberikan izin. Jadi salah satu hal yang akan kita bicarakan adalah kita akan memberikan izin kepada kalian untuk memproduksi Patriot. Itu keren sekali, bukan? Dengan cara ini kalian tidak bisa mengeluh bahwa kami tidak memberikan cukup. Saya akan bilang, buatlah sendiri. Kami belum memberitahu perusahaannya tentang hal ini, tapi ini akan berjalan dengan baik. Saya yakin mereka akan sangat antusias. Tapi kalian tahu, mereka akan berhasil. Kalian akan bisa mengatasinya. Sebagian besar negara tidak akan bisa melakukan ini. Jika saya mengatakan itu kepada sebagian besar negara, mereka tidak akan tahu apa yang saya bicarakan. Jika saya mengatakan itu kepada sebagian besar negara, mereka tidak akan tahu apa yang saya bicarakan. Tapi ini adalah kelompok yang sangat cerdik. Dia mengumumkannya di sana saat itu juga, tanpa memberitahu siapapun sebelumnya. Bahkan perusahaan yang memproduksi misil pun tidak diberitahu. Pikirkan, apa artinya itu? Ukraina berubah dari negara yang memohon amunisi menjadi negara yang memproduksi senjata pertahanan udara paling canggih di dunia barat. Dan Rusia di sisi lain mengimpor bensin. Mari kembali ke wanita itu. Mungkin di halaman belakang rumahnya di Siberia, dia bukan tentara. Mungkin dia juga belum pernah benar-benar memilih seumur hidupnya. Mungkin dia mendukung perang. Mungkin tidak. Mungkin dia sudah terbiasa untuk tidak memikirkan hal itu, seperti kebanyakan orang lakukan ketika berpikir terasa terlalu mahal. Dan dia ada di sana, di antara pagar dan kebun, merekam dengan ponselnya sebuah kilang minyak yang terbakar. Dan satu-satunya hal yang bisa dia ucapkan adalah sebuah umpatan, karena hal itu seharusnya tidak terjadi. Omsk terletak 2.500 km dari Ukraina. Dan itu adalah kilang minyak besar terakhir di Rusia yang belum pernah dijangkau oleh drone. Itu pelosok halaman belakang kekaisaran. Ketika Putin memulai perang ini, dia membuat janji tersirat kepada rakyat Rusia. Janji itu tidak tertulis dalam pidato manapun, tapi semua orang memahaminya dengan jelas. Perang akan terjadi jauh dari sini, dengan anak-anak orang lain, dan kalian di sini tidak akan merasakan apa-apa. Janji itu sudah berakhir. Sudah berakhir karena hari ini ada antrean bensin di lebih dari setengah wilayah Rusia. Karena ada orang yang memotong bodi mobilnya sendiri demi bisa menyimpan bahan bakar. Dan karena presiden negara itu harus mengenakan seragam militer dan masuk ke dalam koridor dengan jaring kamuflase yang digantung di dalamnya untuk mengumumkan perebutan sebuah kota yang tidak dia rebut. Itu adalah hal yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pemimpin ketika sedang menang. Dan disitulah saya ingin tahu pendapat Anda.
Setelah semua yang Anda lihat di video ini, menurut Anda apakah Putin masih bertahan dalam perang ini karena dia masih punya harapan untuk menang? Atau apakah dia takut dengan apa yang akan terjadi padanya pada hari dia mengakui bahwa dia tidak menang? Tulis di kolom komentar pendapatmu tentang hal ini. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa di video berikutnya.